Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Harapkan kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan sehingga kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Mapel Quran Hadis ya, kalau Pak Juni mengajar Mapel Quran Hadis. Yang pertama, Pak Juni selalu ingatkan kalian harus mengisi daftar hadir yang ada pada menu collaboration space sebagai bukti bahwa kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan juga kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pandemi COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, yaitu bab pertama, materi pertama, kelas 7 ya, karena kalian baru masuk di kelas 7, kalian akan belajar tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan yang pertama yaitu menerima Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam hal Islam, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam kehidupan. Oke, tentu kalian selama ini sering sekali ya mendengar kata Al-Quran, mungkin dari SD, dari TK, tentu kalian sudah sering sekali mendengarkan kata Al-Quran. Kita bahas secara perinci ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti baca. Secara istilah berarti kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril menjadi mukjizat atas kenabiannya, dan bagi yang membacanya merupakan suatu ibadah dan mendapat pahala. Jelas ya? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan Al-Quran? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu waktu yang diperlukan. Menurut Quraisy sendiri, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya Al-Quran adalah yang berarti baca. Huruf alif pada Quran, pada kata Quran, lanjut Quraisy mengandung arti kesempurnaan. Jadi berarti Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksinya serta petunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran karena ia mudah diingat. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun bisa dan mudah menghafalkannya. Kesempurnaan Al-Quran telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada suatu bacaan sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, karena bacaan ini sangat sempurna, ada yang bisa menandinginya. Itu Al-Quran. Dari pengertian tadi bisa kita simpulkan seperti ini. Ada kata-kata kalam Allah tadi ya. Kalam Allah itu apa? Kalam Allah itu bukan ucapan manusia, jin, malaikat, melainkan firman Allah atau kata langsung dari Allah. Untuk diamalkan, kalam Allah itu tidak terbatas dan luas jangkauannya. Firman-firman Allah ini wajib bagi kita untuk mengamalkannya ya. Kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan tadi ada kata-kata mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat.
Dan Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Ini setiap firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu selalu dibawakan oleh malaikat Jibril sebagai perantara. Tirana sih ngeterke itu. Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Apa artinya? Riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang yang berakhlak mulia. Sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah bohong. Wis jelas, mutawatir itu jelas bener, bakal ngapusi. Di sini wis apik-apik. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering baca, semakin mengingat keimanannya. Kalau kalian sering membaca, sering menghafalkannya, tentu iman kalian juga semakin kuat. Tidak ada keraguan lagi terhadap isi dari Al-Quran itu. Itu pengertian dari Al-Quran. Tadi berasal dari kata apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Yaitu artinya baca. Nantinya sering toh kalian mendengar nama-nama lain Al-Quran. Ini ada beberapa nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Al-Huda memiliki arti petunjuk. Petunjuk dari semua yang ada di bumi ini. Al-Furqan memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Mana yang haram, mana yang halal itu jelas ada dalam Al-Quran. Asyifa memiliki arti obat. Ketika kalian sedih, kalian bisa langsung buka Al-Quran, baca surah apapun itu, jadi kalian terus tidak sedih lagi. Az-zikr itu pemberi peringatan. Nah, peringatan bagi apa? Bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran itu. Alkitab, sesuatu yang ditulis. Dan al-hikmah, artinya kebijaksanaan. Al-bayan, penerang. An-nur, cahaya. Al-kalam, ucapan atau firman. Abu Syira atau kabar gembira. Kabar gembira bagi siapa? Bagi semua umat manusia. Al-Quran ya, ya. Tadi kan sudah belajar tentang arti atau pengertian dari Al-Quran. Sekarang kuliah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam Islam itu yang ada 4. Yang pertama sebagai sumber hukum ajaran Islam yang paling utama atau yang paling tinggi itu Al-Quran. Segala hukum dalam Islam itu dituju sumber utama pada Al-Quran. Kalau negara Indonesia sendiri kan sumber utamanya itu Pancasila. Islam sebagai yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak dapat dipahami oleh akal. Dan kita kadang-kadang berpikir mentok. Nah, itu Al-Quran bisa menjawabnya. Dan petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Ini apa? Kalau kalian mau mengamalkannya, insya Allah Allah selalu memberikan jalan yang lurus atau jalan yang tidak salah. Kemudian sebagai pengontrol, pengoreksi terhadap ajaran terdahulu. Apa ajaran terdahulu? Ada 3 itu apa? Zabur, Taurat, Injil. Itu yang disebut sebagai Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu kan ada 3 tadi, Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, ini ya sumber hukum Islam ya. Tadi kan disebutkan Al-Quran. Kemudian ada hadis ya, ijma, kesepakatan ulama, kias, upaya menerapkan hukum oleh para ulama. Tapi yang paling utama yaitu Al-Quran, karena segala sesuatu itu nanti ketika diterjemahkan harus bersumber di Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran menurut surah Al-Baqarah ayat 185 yaitu sebagai petunjuk tadi, petunjuk bagi siapa? Secara manusia, semua manusia, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman, ketika kita bertakwa, Allah memberikan petunjuknya. Sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, Al-Quran ini jelas, tidak ada keraguan lagi. Dan sebagai pembeda atau furqan ya,
Jadi nama lain Al-Furqan, antara kebenaran dan kebatilan. Di sing kudu dilakoke, di sing ora oleh dijalankan. Itu di Al-Qur'an jelas. Oke, cukup sekian penjelasan dari Pak Joni. Nanti untuk tugas selanjutnya silahkan kalian mengerjakan yang pertama ya, sebutkan itu apa itu Al-Quran secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, fungsi-fungsi dari Al-Quran bagi manusia dan yang lain. Dan secara keseluruhan ya manusia secara keseluruhan. Ini ya yang terakhir ya, kita tambah sedikit tentang fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Petunjuk bagi umat manusia yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan kita sudah belajar tentang apa Al-Quran, kebahagiaan pasti kita dapatkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan kitab-kitab yang mendidik moral umat manusia. Nah, yang moral sing jelek yang ada di Al-Quran itu moral semua baik. Pembeda kebenaran tadi sama, kitab panduan syariah, hukum-hukum ya syariah itu hukum. Kabar gembira bagi orang yang beriman dan peringatan bagi orang-orang kafir. Peringatan ini ketika kita tidak mau mengamalkan Al-Quran, ya jelas hukumnya apa nanti. Wah, oke, ya cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan, kita akan belajar tentang hadis minggu depan. Tentunya masih dalam suasana yang pandemi COVID ya, masih kita belajar dengan video. Marilah kita tutup dengan berdoa, membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.